Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan PPT kami atau tugas PKM yaitu dengan judul pemanfaatan limbah tailing timah sebagai media tanam. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valen dengan NIM 710022036 dengan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Adil Rizky Laisa dengan NIM 71002201112. Selanjutnya yaitu teman saya akan menjelaskannya. Baik, di sini ada materi presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode riset, yang keempat kegiatan, dan yang kelima daftar pustaka. Baik, di sini ada pendahuluan. Di limbah tailing timah merupakan sisa hasil dari proses penambangan timah yang umumnya mengandung berbagai unsur kimia, termasuk logam dan material lainnya yang dihasilkan selama proses pemisahan biji timah. Selama ini, tailing timah seringkali dibuang begitu saja atau disimpan di area yang tidak terkelola dengan baik, sehingga dapat mencemari lingkungan, mengancam ekosistem, serta membahayakan kesehatan manusia. Dan di sini ada tinjauan pustaka di limbah tailing timah. Di limbah tailing timah itu memiliki tekstur yang dapat meningkatkan aerasi tanah, memperbaiki drainase tanah, dan mengurangi kepadatan tanah, yang semuanya mendukung pertumbuhan akar tanaman. Dan di situ juga ada proses penambangan timah, melibatkan penghancuran biji timah, pemisahan mineral menggunakan metode pengepungan atau gravitasi. Selanjutnya, baiklah di sini metode riset itu terdapat ada 4 poin, yang dimana itu poin pertama itu ada identifikasi tailing timah. Identifikasi tailing timah itu adalah langkah pertama untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi tailing timah yang akan digunakan. Pengambilan sampel dilakukan dari area penambangan timah di wilayah yang tertentu. Dalam tahap ini dilakukan analisis kandungan kimia dan fisik tailing timah seperti pH, kadar logam berat, contohnya itu seperti arsenik, eh, kadmium, dan timbal, dan kandungan unsur hara ini, serta kapasitas tukar kation atau KTK. Ini bertujuan untuk menentukan kelayakan tailing timah sebagai media tanam dan mengetahui kemungkinan dampaknya ya terhadap tanaman. Dan yang kedua di sini ada pengolahan tailing timah. Pengolahan tailing timah itu setelah analisis awal tailing timah akan diproses untuk mengurangi kandungan logam berat berbahaya dan meningkatkan sifat fisik kimianya. Pengolahan ini beberapa dapat mencakup, yaitu yang pertama itu ada pencucian tailing untuk mengurangi kadar logam berat, dan yang kedua itu ada pencampuran dengan bahan organik, contohnya itu pupuk kompos dan pupuk kandang, dan serpuk gergaji itu untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas serta kandungan hara. Dan di sini poin ketiga itu desain percobaan penelitian. Desain percobaan penelitian ini digunakan dengan percobaan acak acak lengkap. Hanya lengkap dengan beberapa perlakuannya itu ada tailing timah yang
tanpa perlakuan. Terus ada tailing timah yang telah diproses. Terus ada campuran tailing timah dengan kompos. Dan terus ada media tanam kontrol berupa tanah normal. Dan di sini ada poin yang keempat itu ada pengujian pertumbuhan tanam-tanaman yang di mana pengujian pertumbuhan tanam-tanaman ini akan digunakan itu bisa berupa tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti tanaman tomat, cabai, atau tanaman hias lainnya. Dan selanjutnya di sini ada biaya dan jadwal kegiatan penelitian. Yang pertama itu ada anggaran biaya yang di mana itu ada persiapan dan pengambilan tiling. Nah, itu yang bersekitar 5 5 juta. Yang di mana 5 juta itu eh, taling tuma itu diambil dari lokasi tambang ke area dan dibawa ke area penelitian dan juga biaya transportasi, tenaga kerja dan alat pengangkut. Dan yang kedua ini ada pengujian tailing timah, biaya pengujian di laboratorium itu sekitar 3 juta. Dan yang ketiga itu ada pencampuran tailing timah dengan bahan organik. Bahan organik itu contohnya itu kompos atau pupuk kandang dan juga tenaga kerja untuk pencampuran. Itu sekitar 6 juta. Dan yang keempat itu ada pembelian benih tanaman dan peralatan tanaman. Ah, itu bersekitaran 6 juta. Dan selanjutnya itu ada pengujian dan evaluasi kualitas tanah dan tanaman, yang dimana pengujian kandungan logam berat itu pada tanaman dan setelah 4 bulan, sekitaran 3 juta. Dan yang terakhir itu ada dana untuk keperluan tak terduga atau kontingensi, yang berjumlah itu 10% dari total anggaran, yaitu sekitar 2.500.000. Jadi di sini total biaya anggarannya itu sekitar atau berjumlah 29.500.000. Dan di sini yaitu ada jadwal kegiatan yang dimana itu pada bulan pertama itu ada persiapan dan uji coba. Dan minggu kedua itu ada pembersihan pengujian kandungan tailing pH logam berat tekstur. Dan minggu ketiga itu ada pencampuran tailing dengan bahan organik atau pupuk kandang. Dan minggu keempat itu ada menyusun rencana dan pemilihan tanaman yang sesuai. Dan pada bulan kedua itu dan minggu pertama itu ada penanaman tanaman percobaan, contohnya itu tanaman yang tahan logam berat. Dan pada minggu kedua itu ada pemantauan pertumbuhan tanaman, dan minggu ketiga itu ada penyiraman, dan minggu keempat itu ada pemupukan. Nah, dan selanjutnya itu ada di bulan ketiga. Di bulan ketiga minggu pertama itu ada pemantauan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, serta pengembangan akar. Dan di minggu kedua lagi itu ada pengecekan tanda-tanda stres pada tanaman. Dan minggu ketiga pada bulan tiga itu ada pengambilan sampel tanaman dan tanah untuk analisis kandungan logam berat dan kualitas tanah. Dan di minggu keempat itu ada penyuluhan tentang penggunaan tailing timah. Dan di bulan keempat pada minggu pertama itu ada pengujian akhir kualitas tanah setelah 4 bulan penggunaan. Dan pada minggu kedua itu ada pengujian kandungan logam berat pada tanaman dan tanah. Minggu ketiga itu ada evaluasi hasil pertumbuhan tanaman dan adaptasi terhadap media tailing timah. Dan pada minggu keempat itu ada rencana tidak lanjut atau tidak lanjut jika berhasil, maka dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami ambil atau kami anu di internet. Itu ada dari Andriani A dan Prasetyo LB 2020, yaitu ada pemanfaatan limbah tanaman timah untuk media tanam pada tanaman hortikultura Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Dan selanjutnya itu ada Gunawan A dan Wibowo tahun 2019, dan ada Yusuf dan Priyono D tahun 2020. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun PPT atau apa yang kurang lengkap. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.